Halo semuanya, welcome to Sila Podcast episode pertama. Bersama saya Aulia Rahma dan rekan saya Russell Owens. Jadi, Sila Podcast yang kita buat hari ini merupakan podcast yang kami buat khusus untuk membahas mengenai hal yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, dan di episode pertama ini, kita akan berbincang mengenai Pancasila dalam berbahasa. Nah, ngomong-ngomong Pancasila dalam berbahasa nih, menurut Russell kira-kira Pancasila tuh ngatur kehidupan berbahasa kita gak sih? Kan kalau kita inget-inget nih, mulai dari sila pertama sampai sila terakhir, gak ada tuh kata-kata berbahasa di dalam Pancasila. Nah, gimana itu Russell? Mungkin dari evaluasi sekilas, tata berbahasa tidak diatur secara eksplisit di dalam Pancasila. Tetapi ada pesan yang bisa kita ambil dari sila-sila tersebut. Sebagai contoh, mungkin saya akan membahas sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan amanat yang dapat kita ambil dalam konteks berbahasa. Ada dua definisi beradab menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. Mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan. Dan 2. Telah maju tingkat kehidupan lahir dan batinnya. Nah, dari definisi pertama tersebut, sudah jelas hubungan antara konsep beradab dengan tata berbahasa. Yaitu kita sebagai manusia yang beradab, harus memakai bahasa yang santun atau berbudi pekerti dalam segala situasi. Inilah alasan utama kenapa menurut saya, sila kedua memiliki hubungan erat dengan bahasa. Wah, setuju banget nih. Emang kalau dalam konteks beradab, di sini tuh luas banget ya, termasuk mengatur kehidupan berbahasa kita gitu. Karena ya memang bahasa tuh diciptakan dengan maksud yang mulia. Jadi kita selaku warga negara yang baik, yang dimana kita memang memegang Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara gitu tuh, kita harus beradab dalam berbahasa seperti yang kamu bilang tadi ya. Karena menurutku juga dengan berbahasa yang baik dan beradab, kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi gitu gak sih? Kualitas hidup dalam bernegara ya khususnya. Karena kan kita bisa menciptakan kehidupan bernegara yang rukun, aman, dengan saling memuliakan satu sama lain melalui bahasa yang kita ucapkan gitu kan. Tapi nih kalau kita lihat keadaan yang sekarang, banyak gak sih konflik yang muncul karena semangat Pancasila dalam berbahasa masyarakat Indonesia tuh mulai rendah gitu. Gimana nih menurut pengamatanmu, Rachel? Menurut pengamatan saya, memang benar ada berbagai konflik yang timbul karena semangat Pancasila dalam berbahasa mulai pudar. Dan konflik yang paling sering timbul yang saya amati itu terjadi di media sosial, terutama lewat Twitter atau Facebook, yang hampir menjadi medan perperangan budaya atau culture wars, di mana orang-orang membuka aplikasi atau website tersebut hanya untuk memulai argumentasi yang bahkan berakhir dengan aksi yang melewati batas, seperti perlakuan doxing atau penyebaran informasi pribadi seseorang, atau harassment and cyberbullying, yaitu mengganggu seseorang secara berlebihan lewat internet. Culture wars tersebut muncul bukan hanya karena perbedaan budaya, tetapi juga lewat konflik yang timbul dari perbedaan lain seperti ideologi, politik, pendapat, dan lain-lain. Contoh akar-akar masalah munculnya hal tersebut adalah miskomunikasi dan ketidaksopanan, yaitu komunikasi yang membuat orang lain salah menginterpretasikan pendapatmu sebagai pendapat yang lain, atau juga perilaku yang tidak sopan yang akan membuat orang lain bersifat konfrontasional. Setuju karena aku juga sering tuh lihat atau menyaksikan permasalahan seperti ini tuh di media sosial ya. Apalagi sekarang tuh kita ada di era pandemi di mana
kita tuh kalau bosen kita nggak bisa nih ketemu sama teman-teman, kita nggak bisa having fun di luar rumah, jadi kita tuh pasti larinya tuh ke media sosial itu. Dan dari hal ini juga berefek nih, kalau ada suatu permasalahan nih pasti cepet banget menyebar, karena intensitas orang kan kalau bermain media sosial sekarang tinggi banget tuh, jadi tinggal klik share, dan entah kenapa banyak nih netizen tuh yang kayak sigap banget memberikan pendapatnya gitu ya, entah itu pujian atau entah itu tuh makian gitu kan. Dan ya bisa dikatakan lebih sering mendengar makian sih, dan dari hal ini tuh kan berefek jelek pula gitu kan, kita tidak bisa hidup dengan rukun gitu. Bahkan ada salah satu pihak tuh yang mungkin dimaki-maki tuh, yang diberi komentar buruk nih, bisa juga kita tuh memperburuk keadaan psikologis mereka gitu kan. Dan hal ini tuh jangan sampai terjadi lah guys. Jadi kita tuh harus menjaga perilaku kita, harus menjaga ketikan kita, cara berbahasa kita dalam menyampaikan pendapat. Jadi daripada kalian memaki-maki atau memberi komentar buruk kepada seseorang gitu kan terkait dengan suatu permasalahan, lebih baik kan kita cross check dulu gitu kan, permasalahan itu tuh benar atau enggak sih guys gitu. Karena semua permasalahan yang beredar pun belum tentu benar gitu. Jadi daripada kita maki-maki juga atau kita menyampaikan pendapat yang buruk yang mungkin bisa memperburuk diri kita sendiri juga kan, jadi lebih baik kita tuh menyampaikan pendapat yang baik, kayak memberikan saran, jadi dia tuh bisa meningkatkan dirinya lagi gitu, bisa mengimprove diri mereka gitu, dan kalian juga bisa mengimprove diri kalian sendiri dengan berbuat baik gitu kan. Nah, melihat permasalahan yang kayak gini nih, kira-kira kita yang notabene-nya mahasiswa nih, yang kata orang-orang pemilik suara paling besar untuk menggerakkan perubahan bangsa, apa yang bisa kita lakukan ya Rachel ya kira-kira? Kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa dan juga pemilik suara penggerak bangsa terbesar adalah untuk menggunakan kuasa dan pengaruh tersebut secara konstruktif, yaitu sebagai upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan tersebut. Ada berbagai jalan yang dapat kita ambil, yaitu diantara lain lewat upaya aktivisme atau edukasi yang akan menyinari lampu sorot terhadap permasalahan yang kita bahas sebelumnya. Tetapi menurut saya, hal yang paling penting adalah untuk melakukan upaya tersebut secepat mungkin, agar kita tidak terlambat menghadang masalah tersebut. Nah, bisa banget tuh hal-hal itu kita mulai implementasikan mulai sekarang gitu kan ya. Dan mungkin dari aku juga kita bisa tuh mulai kasih pengertian ke sekitar gitu. Mulai dari relasi terdekat aja deh, tentang pentingnya berpancasila dan beradab dalam hal berbahasa. Kan mungkin kita juga bisa tuh kasih stimulus tentang menumbuhkan jiwa Pancasila dalam berbahasa ke orang-orang terdekat kita. Karena kalau ke orang-orang terdekat tuh kayak bisa lebih cepet connect aja gitu, lebih dari hati ke hati gitu, lebih intens. Jadi lebih mudah diterima, mungkin ya possibility untuk mudah diterimanya tuh lebih besar gitu kan. Oke, nah mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan di episode pertama ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan chit-chat kita di episode 1 ini. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan, tapi semoga membekas di hati kalian. Dan jangan lupa untuk mampir ke episode 2 Sila Podcast. Sampai jumpa!